Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anak, pada pagi ini sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Bersama Ibu Samnurjanah SPD, Guru kelas 6 SD 013 Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia ternyata masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah, antara lain pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris atau sekutu. Nah, anak-anak ya bisa melihat pada halaman 45 tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran diawali dengan provokasi sekutu, sehingga Indonesia tidak percaya pada sekutu. Pemuda dan TKR melawan sekutu pada 27 Oktober 1945. Pada tahun 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin bersepakat dengan sekutu dan menyerukan gencatan senjata. Gencatan senjata berakhir setelah insiden di Gedung Internastio. Pada tanggal 9 bulan 11 1945, sekutu mengancam akan menggempur Surabaya. Ya, sekarang anak-anak bisa baca di halaman 45 tentang pertempuran Surabaya. Gubernur Suryo menolak tuntutan sekutu. Sungkono membagi Surabaya dalam 3 sektor, yaitu Barat, Timur, dan Tengah. Bung Tomo membakar semangat rakyat melalui pidatonya di radio. Kontak senjata pertama kali di Tanjung Perak. Kemudian sekutu membantu menguasai Surabaya setelah 3 minggu. Pertempuran berakhir di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1945. Ya. Sekarang anak-anak dari bacaan tadi, dari teks bacaan pada buku tema 2 halaman 45, kita akan tentukan informasi penting dengan menggunakan unsur kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita bisa lihat berdasarkan teks, kita buat peta pikiran, yaitu tentang pertempuran Surabaya.
Kata tanya apa? Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia memicu perlawanan dari rakyat Indonesia. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan kedatangan tentara dengan jawaban kedatangan tentara sekutu ke Indonesia dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabai. Kata tanya kapan? Yang jawabannya pada tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945 pemuda Indonesia bertempur melawan pasukan Inggris. Puncak pertempuran terjadi pada tanggal 10 November 1945. Kata tanya di mana? Dengan jawaban pertempuran antara pemuda Indonesia dan tentara sekutu terjadi di Surabaya. Kata tanya mengapa? Dengan jawaban tentara sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Kata tanya bagaimana? Dengan jawaban kedatangan pasukan Inggris ke Indonesia mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Terjadi pertempuran antara pemuda Indonesia dan tentara Inggris. Puncak pertempuran terjadi setelah Brigadir Jenderal Malabai terbunuh. Pada 10 November 1945, pasukan Inggris melakukan penyerangan terhadap kota Surabaya dari jalur darat, laut, dan udara. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan baru dengan kata-katamu sendiri. Namun, sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut ini. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Ditulis menggunakan kosakata baku. 2. Bermakna logis dan mudah dipahami. 3. Tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. 4. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan. Satu kalimat minimal mempunyai subjek dan predikat. Nah, sekarang kita lihat apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Ya, makna upaya mempertahankan kemerdekaan yaitu 1. Mengukuhkan diri sebagai negara bebas. 2. Meningkatkan daya juang bangsa. 3. Meningkatkan rasa percaya diri bangsa. 4. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. 5. Menunjukkan pada dunia kekuatan Indonesia. Nah, anak-anak, ya, selain pertempuran di Surabaya, ada terjadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Misalnya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Nah, anak-anak nanti akan mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok dengan pembagian tugasnya masing-masing pada materi berikutnya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui tokoh-tokoh yang berjuang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Bung Tomo. Bung Tomo atau Tomo dikenal sebagai pejuang pada peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pada saat terjadi pertempuran, Bung Tomo menjadi orator pembakar semangat juang. Bung Tomo mendapat gelar sebagai pahlawan nasional sejak 2 November 2008. Anak-anak, ya, pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Nah, ada tokoh lain lagi dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Kolonel Sudirman sebagai Panglima Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Komandan Divisi 5 Banyumas, memimpin pertempuran Ambarawa dan berhasil mengusir sekutu. Serangan serentak dilakukan pada tanggal 12 Desember dini hari. Akibatnya, sekutu terkepung dan digempur habis-habisan. Pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Nah, lalu bagaimanakah peran tokoh-tokoh berikut ini dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, anak-anak bisa mencari dari referensi baik di buku atau di internet. Nah, siapa tokoh-tokoh tersebut? Iya, tentunya anak-anak sudah tahu. Ya, ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama bangsa Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama bangsa Indonesia, ya, dan juga sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada siapa itu anak-anak? Ya, itu adalah Hamengkubuwono ke-9. Beliau juga termasuk dalam pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat Presiden kedua Soeharto. Beliau pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang ya anak-anak, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ya, sekarang anak-anak bisa amati lingkungan di sekitar kita, ya. Hewan apa saja yang ada di sekitar kita, yang sering kita jumpai, dan bagaimana ciri khas dari hewan tersebut. Ya, di sini ya. Contohnya, misalnya ada kura-kura. Kura-kura memiliki cangkang. Fungsinya untuk melindungi diri dari bahaya predator atau pemangsanya. Kemudian ada unta. Unta menyimpan cadangan makanan yang berbentuk lemak di punuknya. Kemudian ada jerapah. Jerapah memiliki leher yang panjang yang berguna untuk meraih daun yang berada di atas pohon yang tinggi. Nah, hewan-hewan lain di sekitar kita, anak-anak bisa lihat di halaman 48. Bagaimana cara hewan-hewan tersebut bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan atau habitatnya. Anak-anak nanti bisa baca cerita tentang bebek di halaman 49 buku tematik tema 2. Hewan yang ada di sekitar kita sangat beragam. Setiap jenis hewan memiliki ciri khusus tertentu. Ciri khusus tersebut menjadi pembeda antara jenis hewan. Ciri khusus hewan berkaitan dengan habitat atau tempat tinggalnya. Sekarang anak-anak bisa simak dan lihat pada peta pikiran berikut ini. Di sana ada ayam, ya. Ayam itu memiliki paruh yang panjang dan runcing.
mempunyai cakar yang panjang, dan hampir seluruh tubuhnya ditutupi bulu. Apa gunanya? Ya, karena lingkungan habitatnya itu ada di tanah dan semak-semak. Kemudian bebek. Bebek mempunyai paruh agak panjang dan lebar. Kakinya berselaput, lehernya panjang, bulunya berlapis minyak. Ya, karena apa? Lingkungannya bisa di darat dan bisa di air yang dangkal. Kalau di air, kaki berselaput bisa berenang. Kalau di lumpur, dia tidak akan tenggelam. Kemudian ada ikan. Ikan memiliki sirip untuk berenang, memiliki insang untuk bernapas, dan memiliki sisik dan lendir. Sesuai dengan habitatnya, yaitu di lingkungan air. Kemudian ada cecak. Cecak ya memiliki telapak kaki yang menonjol dan melengket. Lidahnya panjang dan lengket dan dapat memutuskan ekornya atau autotomi. Ya. Kemudian kelelawar memiliki sayap yang membentang serta tulang-tulang jari dan tulang lengan yang berfungsi untuk terbang dalam jarak jauh. Jari kaki bercakar panjang dan melengkung untuk mencengkram dinding gua atau ranting pohon. Sistem pendengaran dan penciuman sangat tajam. Nah, ini sesuai dengan lingkungan atau habitatnya yang berada di tempat yang gelap seperti di dalam gua dan batu-batu karang. Kemudian ada semut. Semut ya memiliki antena yang berfungsi sebagai alat indera dan alat interaksi sesama semut. Dapat mengeluarkan bau khusus jika dalam bahaya. Bau khusus juga digunakan sebagai alat komunikasi sesama semut. Nah, sesuai dengan habitatnya, yaitu di tanah yang bersuhu sedang dan menempel pada pohon-pohon. Kemudian burung hantu memiliki pupil mata dan dapat menyerap cahaya pada malam hari, sehingga memudahkan mencari mangsa. Bulu menjulang ke atas di bagian kepala untuk mengarahkan suara masuk ke telinga. Bulu halus untuk membantu terbang tanpa suara. Nah, ini sesuai dengan habitatnya di udara dingin. Oke, sekarang coba anak-anak amati gambar di samping ini. Nah, dalam gambar tersebut ya, apakah menggambarkan persatuan dan kesatuan? Ya, tentunya dalam gambar tersebut perlu adanya persatuan dan kesatuan. Kenapa? Agar memudahkan untuk memanjat pinang dan memperoleh hadiah. Nah, sekarang bagaimana bekerja sama dalam perbedaan? Anak-anak bisa buka bukunya tema 2 halaman 52. Dalam bacaan tersebut ya yang berjudul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Nah, sekarang anak-anak bisa membuat peta pikiran. Bagaimana sikap Uni dan teman-temannya dalam menghadapi perbedaan dan menjaga persatuan. Kita lihat pada bagan peta pikiran berikut. Perbedaan yang dapat ditemukan dalam bacaan adalah asal daerah, warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama. Bagaimana cara menyikapinya?
yaitu saling memahami, saling menyesuaikan diri, tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Kemudian dalam menghadapi perbedaan harus ada kerjasama, karena perbedaan tidak menghalangi Uni dan teman-teman dalam bekerja sama. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap berteman dengan baik. Mereka tetap bermain bersama, bekerja sama, dan saling saat melakukan permainan. Nah, ya, materi kita selanjutnya yaitu tentang tari-tarian tradisional. Tari-tarian andalan Daru Nanggulan dari Kulon Progo. Nah, dalam tarian ini dibawakan oleh 20 penari laki-laki. Alat musik yang digunakan adalah tabuhan didor, rebana, dan alat musik lainnya. Dalam tarian tersebut ada makna gerakannya yang menunjukkan semangat juang anak muda yang harus ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di dalam persiapan menari, kita tentukan pola dulu, pola bentuk pola lantai, kemudian menentukan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari, dan memilih properti tari. Oke, di sini ada beberapa contoh tarian yang bisa dilakukan bersama-sama dengan gembira. Ya, kita sudah belajar tentang pola lantai dalam tarian. Sekarang kita akan mempelajari gerakan serta pola lantai tari indang dari Sumatera Barat. Tari indang memiliki gerakan yang rancak dan dinamis. Pola lantai tari indang adalah garis lurus horizontal. Tari indang biasanya ditampilkan secara berkelompok, sehingga diperlukan panggung yang luas. Sekarang anak-anak boleh menirukan tari indang ini berulang-ulang sampai hafal. Mulai dari gerakan ke-1, gerakan ke-2, gerakan ke-3, gerakan ke-4, gerakan ke-5, dan gerakan ke-6. Setiap gerakan ada yang hitungan 6, ada hitungan 8, dan ada juga hitungan 4. Oke, selain tari indang dari Sumatera Barat, ya, anak-anak juga bisa mencoba tari ronggeng Blantek berasal dari Jakarta. Nah, ada beberapa gerakan yang bisa anak-anak tiru dalam tari ronggeng Blantek ini. Oke, sekarang anak-anak boleh mempraktekkan gerakan tari ronggeng Blantek atau tari indang bersama kelompok atau sendiri. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi ini, dan semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, selamat belajar.